Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya dengan saya Nurlidah Tulasana, NPM 2208201013. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait studi kasus serta beberapa pertanyaan terkait studi kasus yang sudah diberikan. Sebelumnya di sini ada studi kasus terkait sebuah perusahaan jasa keuangan ini menggunakan sebuah sistem informasi berbasis website untuk melayani nasabah mulai dari pembukaan rekening, transaksi online, hingga laporan keuangan bulanan. Dalam proses audit internal, ternyata auditor menemukan beberapa temuan. Yang pertama, tidak ada proses backup data harian yang terdokumentasi dengan baik. Kemudian beberapa akses administrator masih menggunakan password default. Dan yang ketiga, laporan transaksi nasabah dapat diakses oleh staf yang tidak berhubungan. Dan yang terakhir yaitu perusahaan ternyata belum melakukan penilaian risiko secara formal terkait sistem informasi yang dimiliki. Dari adanya studi kasus tersebut, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, identifikasi risiko-risiko utama yang dihadapi, kemudian menentukan risiko mana yang termasuk level high, medium, atau low risk dan berikan alasannya. Kemudian sebagai auditor, langkah yang bisa diberikan itu seperti apa dan metode penilaiannya itu menggunakan apa. Dan yang terakhir yaitu hubungan temuan terkait dengan COVID-5 domain terkait. Selanjutnya mungkin langsung ke poin penjelasan atau poin jawaban dari saya terkait identifikasi resiko. Jadi, yang pertama, kita diminta untuk mengidentifikasi resiko yang bisa terjadi dari hasil audit yang dilakukan, yaitu tidak ada prosedur backup. Ini memberikan atau memungkinkan resiko kehilangan data atau downtime layanan karena tidak adanya backup harian yang terdokumentasi. Kemudian, untuk resiko selanjutnya yaitu beberapa akses administrator ini masih menggunakan password default yang bisa jadi menantinya beresiko penyalahgunaan hak akses karena misalkan ternyata di bagian procurement ternyata memiliki hak akses di bagian keuangan atau di bagian finance atau HR mungkin eh, dikhawatirkan terjadi kesalahan penyalahgunaan akses. Selanjutnya yang ketiga yaitu laporan transaksi nasabah dapat diakses oleh staf yang tidak berhubungan langsung dengan bagian keuangan. Ini bisa jadi kebocoran data privasi nasabah karena yang memiliki hak akses juga bukan mereka yang memang pada semestinya. Selanjutnya, perusahaan belum melakukan penilaian resiko. Identifikasi resiko yang mungkin terjadi yaitu kesalahan dalam memprioritaskan kontrol yang ada. Jadi misalkan ternyata aspek ini perlu memiliki kontrol atau memiliki prioritas yang tinggi. Namun ternyata karena saat mengidentifikasi resikonya salah, sehingga kemungkinan hal tersebut terjadi itu lumayan tinggi. Selanjutnya dari resiko yang sudah saya sampaikan tadi, ada pembagian atau eh, jenis tingkatan resiko yang ada. Yang pertama, resiko kehilangan data ini eh, saya definisikan tinggi sebab apabila terjadi downtime singkat saja, ini dapat mengganggu operasional. Mungkin kejadian resiko kehilangan data ini nggak bisa dibilang sangat sering, namun dampak yang diakibatkan itu cukup berbahaya, yang mana dapat mengganggu operasional yang semestinya berjalan. Kemudian resiko yang kedua yaitu penyalahgunaan hak akses. Mengapa tinggi? Karena mereka bisa masuk secara legal, namun hak yang tidak seharusnya gitu. Jadi misalkan seperti tadi yang seharusnya hanya orang-orang procurement, tapi ternyata orang-orang yang nggak semestinya procurement itu bisa mengakses data tersebut. Dan yang ketiga, kebocoran data privasi nasabah ini tergolong tinggi karena apabila data itu bocor dan diperjualbelikan, bisa jadi pelanggan atau nasabah kita itu mengalami penurunan atau tidak percaya dengan sistem atau
bisnis yang kita berikan. Dan yang terakhir terkait kesalahan dalam prioritas kontrol. Ini tingkatan resikonya itu medium karena mungkin tidak mampu akan mengarah pada ketidakmampuan menangani resiko. Jadi, misalkan ternyata di aspek yang ini seharusnya perlu penanganan khusus, tapi ternyata karena gak mampu dalam menangani identifikasinya tadi, sehingga bisa tidak tahu seperti apa penanganan yang sesuai dengan identifikasi resiko yang sudah ditentukan. Terkait rekomendasi langkah yang harus diberikan dari resiko yang sudah diidentifikasi di awal, yaitu yang pertama, kita bisa mengelola backup dan restore data untuk semua data penting dan menentukan jadwal pengujian pemulihan data. Sehingga apabila terjadi kehilangan data, eh, kita sudah tahu caranya untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan merestore data yang sudah kita backup. Kemudian penyalahgunaan hak akses bisa jadi dengan menggunakan atau mengelola identitas pengguna dan akses berdasarkan kebutuhan bisnis. Jadi menentukan siapa yang benar-benar mempunyai hak yang semestinya di data ini, di transaksi ini. Kemudian kebocoran data privasi nasabah. Bisa dengan mengevaluasi kepatuhan proses IT terhadap regulasi. Memberikan evaluasi ini diharapkan para pemegang bisnis, pemegang data-data tersebut atau privasi tersebut bisa memahami terkait regulasi yang ada, termasuk aturan terkait privasi nasabah atau privasi data yang kita miliki. Selanjutnya, kesalahan dalam prioritas kontrol bisa dengan melakukan analisis resiko secara berkelanjutan untuk mendefinisikan resiko agar tidak terjadi kesalahan dalam prioritas kontrol. Selanjutnya terkait metode penilaian yang bisa digunakan, di sini saya punya landasan pada sebuah artikel yang mana dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan hybrid karena menggabungkan aspek kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dan kuantitatif di sini mereka melakukan analisis resiko dengan wawancara, kemudian data-data yang dimilikinya itu dilakukan secara dianalisis. Kemudian hubungan dengan COVID-5 dari 4 jenis resiko yang sudah saya sampaikan tadi ada hubungannya masing-masing dengan COVID-5 di beberapa domain tertentu. Terkait resiko ini punya hubungan sama PO14.10 yang mana di COVID ini mengatur jadwal backup, bisa mengatur jadwal backup dan memastikan ketersediaan sumber dayanya ini selalu ada dan selalu available ketika diperlukan. Kemudian penyalahgunaan hak akses ini tadi kan sudah saya sampaikan terkait rekomendasinya dan itu berhubungan dengan DSS 0504 yang fokus pada manajemen identitas pengguna dan DSS 06.03 yang memastikan pengelolaan perannya itu sesuai dengan semestinya. Dan yang ketiga yaitu terkait kebocoran data privasi nasabah yang berhubungan dengan COVID MEA, domain MEA 03, di mana domain ini itu memastikan IT memantui hukum dan regulasi yang ada, serta berhubungan dengan APO 1303 yang mencakup rencana perlakuan risiko keamanan dan privasi informasi. Dan yang terakhir yaitu kesalahan dalam prioritas kontrol. Jadi kan sudah saya sampaikan terkait rekomendasi yang bisa diberikan yaitu melakukan analisis resiko secara berkelanjutan. Nah, ini itu berhubungan dengan COVID APO 12.02 yang mengharuskan analisis resiko secara berkelanjutan. Sekian dari saya dan ini ada beberapa sumber yang saya gunakan untuk acuan dalam menjawab 5 poin pertanyaan tadi yang mana yang pertama dari sebuah artikel terkait tentang downtime data center, memahami penyebab, dampak, dan solusi efektif. Kemudian manajemen resiko keamanan informasi menggunakan ISO atau IEC, studi kasus pada Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo dan yang ketiga ada COVID 2019 Framework terkait yang edisi
Introduction and Methodology, kemudian ada juga yang edisi Governance and Management Object. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.